visi. Terus Karena itu semua teman-teman ITB semua ya? iya, iya. Anak-anak ITB kan? Anak seni rupa. Seni rupa. Satu Dan kancanya juga anak ITB kan? ya, Gila, pinter otak ini ya, ternyata orang ini. lumayan. Cuman jangan kasih tanya matematik ya. Gua anak seni rupa Ya soalnya. nggak apa-apa. Skripnya juga, ya Terus kan? pernah ada gosip bahwa kita tuh gabungan dari the best festival band The gitu. best festival. Tapi itu band. bohong. Oke. Itu gosipnya. Iya. Gosipnya. Ya. Terus saya juga pernah dengar bahwa gitu ya. Nah ini nih berat nih. Kalau gue cenderung, oke, minyak goreng susah, kita cari yang lain. Oke. Nah gitu kan, jangan terpatok makan mesti minyak goreng gitu kan. Atau mungkin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bedu di program Menunggu Bedu Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Welcome to my program, Mr. Chandial. Thank you. I hope you really enjoy in this program. Of course, I So- really enjoy this program. Uh, Maybe you can help me to push a car. Push car, Yes. dorong mobil, dorong mobil. Mobilnya kenapa? Mogok. Sekar mobilnya mogok. Don't worry. Okay. I have many friends. Yeah. Okay. Maybe they can help you. Oh, you Okay. can help me. Yes. Okay. Okay, thank you. Okay. Let Who are you you? can. I'm Bedu. Apa kabar jadi? Ya sehat ya. Alhamdulillah. Puasa udah kalah berapa? 2-0. 2-0 ya. Ini hari keberapa sih? Baru hari pertama padahal udah. Ini kalau nggak salah ini sekarang udah hari ke berapa ya? Ada kesekian lah. Oh, udah takbiran malam ya? Belum, cuma lama. Masih lama. Masih lama ya. Oke. Gimana? Ada hambatan jalanin puasa? So far sih so good ya. So far so good ya. Saya pikir so far sobek. So far so furious gitu. In film. Too Fast and Furious. Too Fast and Furious. Bicara Too Fast and Furious, ada hal serius yang aku tanyakan tentang band serius. Oh, nyambung aja. Iya. Serius, oke. Iya, tapi ini serius ya. Yes. Kenapa keluar dari serius? Oke, because I'm not serious. Serius dong. Pas kita tanya serius, kamu jawabnya kan serius. Ini kan tentang band serius. Ya, maksudnya itu dinamika perbenan lah gitu kan. Jadi Oke. ada beberapa fase yang mesti dilewati untuk menjadi sebuah band yang masif gitu kan. Oke. Cuman The Massive yang lolos. Rian Masid. Jadi memang ya kan kita mulai ngeband dari zaman kuliah gitu kan. Tahun 94 ya kalau nggak salah. Tahun 94 udah mulai ngeband terus sampai akhirnya masuk ke industri. 94 tuh saya masih SMA. Kancani udah kuliah ya. Enggak, itu saya SMA juga. SMA? Lagi itu aja. Lagi mau masuk kuliah? Lagi masuk kuliah. Sama dong, udah kuliah namanya. Pokoknya gue mesti lebih muda dari lu aja. Oh iya deh. Itu 94 saya udah jadi wakil menteri pertahanan. Jadi Oke. 94, awal Iya. 94 kita mulai dari band kampus yang masih banyak kan gitu. Akhirnya kita masuk ke industri rekaman. Nah itu cuma nyisa yang emang pemain bandnya aja gitu kan. Terus Oke. akhirnya kita desain sama Musika. Nah waktu itu mulailah si band ini aktif banget ya. Banyak manggung sana sini. Ya nggak kelar-kelar lah pokoknya. Jadi kan sampai tapi jualan album nggak laku. Tapi offernya laku. Offernya kenceng. Wah, itu Makanya agak ya terima kasih buat Musika ya sudah itu walaupun kita belum menghasilkan tapi nah waktu itu kan udah mulai berubah tuh kan yang misalnya dari tadinya bujanga udah mulai beberapa ada yang menikah sudah gitu mulai kan. berbeda dari visi-visi yang Nah, sudah mulai visi-misi menikah. udah mulai beda kan ada yang lebih mikirin keluarga ya wajar lah terus ada yang satu sisi masih pada kuliah masih pada
bujangan gitu kan. Nah itu mulai ada konflik-konflik dari situ kan, perbedaan visi. Terus Padahal itu semua teman-teman ITB semua ya? iya, iya. Anak ITB kan? Anak seni rupa. Seni rupa. Satu Dan Kang Chandil juga anak ITB kan? ya, Gila, pinter otak ini ya, ternyata orang ini. lumayan. Cuman jangan kasih tanya matematik ya. Gua anak seni rupa Ya soalnya. nggak apa-apa. Kan orang pintar itu bukan harus pintar matematika. Oh enggak ya, itu Ya anak kan? pintar matematika. Itu pintar matematika, ya kan? Itu pintar itu adalah ketika dia dengar suara motor, kita berhenti, dia ngomong. Tadi lu ada motor malah ngomong. Ini saya diem. Oh ya. Artinya kita tahu, ketika ada orang yang suaranya lebih tinggi, kita daripada ikut tinggi juga sama aja debat ngelayanin orang yang bodoh, biar kita diem. Oke. Luar biasa. Nah, lanjutin lagi di ITB, membentuk band yang akhirnya dikontrak sama Musika, sibuk off air, walaupun tidak penjualan tidak begitu sebagus off air, dan akhirnya sampai pada puncaknya Kang Chandil harus berpisah dengan teman-teman. Hengkang ya. Hengkang. Apa masalah esensi yang sehingga Kang Chandil harus mengambil sebuah keputusan yang bisa dibilang juga ini adalah keputusan yang Berat. sangat berat dan esensial juga. Karena Kita bahas nanti setelah ini jalan. baru mau dijawab. Tetap bersama kami di Menunggu Maghrib. Sabar, semua masih ada waktunya. Nah, kita kembali lagi di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada Waktunya. Kalau anak-anak milenial mungkin sebagian ada yang mengenal Kang Chandil, sebagian juga ada yang belum terlalu mengenal ya. Kita informasikan bahwa bintang tamu kita hari ini adalah musisi legendaris, rocker yang sudah sangat terkenal. Kalau buat saya pribadi, siapapun orang pasti begitu ngelihat sosok beliau, orang tahu dia adalah Chandil. Nah, prestasi bandnya juga luar biasa. Banyak banget prestasi-prestasi yang didapatkan oleh band yang digawangi oleh Kang Chandil ini. Di antaranya apa aja, Kang? Dulu kita pernah dapat klipnya The Best Clip. The Best Clipnya juga. Terus Ya kan? pernah ada gosip bahwa kita tuh gabungan dari The Best Festival Band gitu. The Best Festival. Tapi itu Band. bohong. Oke. Itu gosipnya. Iya. Gosipnya. Ya. Terus saya juga pernah dengar bahwa Chandil tuh suaranya melengking karena dia tinggalnya dekat rel kereta api katanya. Jadi dia suka teriak-teriak untuk mengalahkan suara kereta api. Tapi itu bohong juga. Bohong gitu. juga. Itu hanya isapan jempol Iya, ya. sampai jempol. Jadi prestasi gua apa sebenarnya? Itu dia. Prestasinya adalah berbohong. Kita kembali ke keputusan yang sangat penting itu dalam kehidupan Kang Chandil sendiri dan juga band Tris itu. Why you take your decision to Pull out from your band? Ya tadi mungkin karena waktu itu kita masih darah muda semuanya ya, masih Roma Irama dong. darah muda, darahnya para remaja. Ya, jadi pas jadi waktu itu kita manggung rapet banget lah istilahnya kan. Jadi schedule padat banget saja. Jadi sampai yang kamar hotel aja kita ketukar-tukar gitu. Tuker-tuker? Ya, karena kemarin kayaknya nomor ini terus sekarang udah ganti lagi. Sakit segitu yang di luar otak kita. Iya, jadi kita cuma tahu masuk sampai nggak menikmati di kota mana tuh kita nggak sempat jalan-jalan, udah yang masuk hotel terus keluar udah besoknya segitu padatnya. Saking padatnya. Tapi ternyata di situ kita yang sampai masa-masa yang kita udah jenuh banget gitu kan, jenuh banget karena kesibukan gitu kan. Nah mungkin di situ kita nggak lulus ujiannya gitu kan. Jadi dari yang kita manggung happy sampai yang udah kalau manggung tuh kita udah nggak nanya-nanya gitu, udah masing-masing aja udah menggugurkan kewajiban sebagai musisi yang dikontrak untuk panggung gitu. Iya, udah kayak gitu aja. Jadi memang udah seperti itu kondisinya. Jadi pada sampai akhirnya gue merasa kehilangan passion gue pada manggung gitu. Jadi kok gue udah nggak fun lagi ya gitu kan. Jadi satu-satu jalan mungkin nih gue mesti break gitu kan. Gue mesti
gue mesti berhenti dulu apa dari ini. Nah, terus akhirnya gue ngobrol sama anak-anak. Oke, kayaknya gue mesti ngobrol pada saat mengutarakan keinginan untuk break. Oke, kalimatnya boleh kita rekonstruksi pada saat itu ngomongnya gimana? Ngomongnya apa ya? Misalkan, teman-teman, kayaknya gue harus udah gede. Pasti kan kalimatnya waktu itu. Apa yang dikatakan Kang Candi kepada teman-teman? Gue cuma bilang, gue mesti berhenti nih kayaknya ya. Terus terserah kalian akan gimana gitu kan. Pada saat itu berat banget kan. Karena ya mungkin ada beberapa hal yang mesti gue selesaikan juga gitu kan. Gue sangat penat, tapi akhirnya ya udah gue ngomong itu. Tapi pihak label bilang, jangan berhentilah katanya. Ngobrol lagi sama anak-anak, cari solusinya gimana gitu kan, biar lu bisa itu lagi. Oke, gue lagi ke anak-anak, gue nggak jadi berhenti, gue bilang. Kita cari solusinya apa gitu. Tapi ternyata mereka sudah ada plan sendiri ya. Jadi pas waktu gitu, lu nggak usah itu deh. Ya lu berhenti aja. Ternyata udah ada plan gitu. Jadi begitu gue bilang gue mau berhenti, ternyata mereka udah ada plan gitu kan. Terus ya udah jadi gue yang bingung. Ternyata gue dikeluarin gitu kan. Sama. Tapi gue nggak ada masalah wanita ya. Iya. Orang udah mau baik ya. Ternyata dikeluarin. Oke, jelas ya bahwa ternyata itu. Nah, itu. Soalnya kalau itu apa keputusannya lebih rock and roll gitu kan. Pas gua mau sih, lu keluar aja gitu. Jadi lebih nyantai gitu kan. Keren. Gua masuk lagi nih. Enggak usah lah, lu keluar aja. Balik lagi hati ya. Tetap di menunggu maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Oke, terima kasih. Masih menunggu beduk maghrib, sabar ya. Karena semua pasti ada waktunya. Jangan lihat-lihat kulkas mulu, ya kan? Lihat itu sirup itu keringetan, jangan dilihat. Ya, bayangin keringetnya asin itu aja. Timun suri lah, blewa lah, es buah lah, cincau lah, apalah, cendol dawet lah. Enak juga itu. Dulu kita biasanya ya kalau kita melihat Iwan Fals, terus siapa lagi? Musisi-musisi yang yang bernyanyi, berkarya, tapi sekaligus juga mengkritik kebijakan pemerintah. Nah, apakah Candi termasuk seorang musisi yang kadang-kadang melihat sebuah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, suka bersuara juga nggak sih? Bersuaranya kan karena udah banyak yang bersuara itu, gue lebih menguatkan ke mereka untuk bertahan. Mereka itu adalah rakyat. Iya. Karena gini, sebenarnya yang namanya politik ya tetap ada pro dan kontranya pasti kan. Nah itu akan yang korupsi akan tetap ada gitu kan. Tinggal kita nih doanya aja nih supaya pemerintahnya tambah bener gitu kan. Kalau kita lihat pemerintahan nggak bener ya? Pemerintahan emang nggak bener? Pasti dalam setiap masa ada di mana kebijakan-kebijakan itu memang kadang-kadang berpihak pada rakyat, kadang-kadang memang menyesarakan rakyat, menyusahkan ya. Tapi nggak semua pemerintahan, nggak setiap zaman pemerintahan itu selalu mengenakan. Pasti ada sisi enak dan ada enaknya kan. Nah, yang kita lihat kan kadang-kadang kalau musisi dia mengkritik melalui karya, terus berdiri sebagai musisi itu awet tuh. Iya betul. Tapi ketika musisi mengkritik, kemudian dia berpindah nggak jadi musisi, jadi politisi, itu yang selesai. Benar nggak sih? Kurang konsisten. Benar nggak sih? Iya. Musisi bersuara kritis, kemudian dia terjun ke dunia politik, selesai karirnya sebagai seorang musisi. Jadi berkompromi dengan politik. Nah, tapi kalau musisi yang mengkritik terus berdiri sebagai seorang musisi, terus berkarya, awet sampai sekarang masih jadi seorang musisi. Ya kalau gue cenderung menempatkan diri di posisi rakyat ya, maksud gue kita gue nggak terang-terangan
menghajar kebijakan pemerintah. Ya, menghajar pemerintah, tapi lebih ke yang Tipis-tipis lah. tipis-tipis lah. Jadi lebih ke menguatkan rakyatnya aja. Oke, seorang candil ketika mengkritisi langkanya minyak goreng, apa yang disuarakan oleh seorang candil? Begitu ya. Nah ini nih berat nih. Kalau gue cenderung, oke, minyak goreng susah, kita cari yang lain. Nah gitu kan, jangan terpatok makan mesti minyak goreng gitu kan. Atau mungkin ini kesempatan yang harus Anda manfaatkan. Saya bisa bersuara bagus seperti ini karena saya jarang makan goreng-gorengan. Iya begitu kan. Kecuali mau manggung gitu kan. Sama aja. Iya. Saatnya kita makan rebus-rebusan gitu kan. Kan pas mau ngerebus, gasnya mahal. Iya. Gimana? Saatnya kita bakar-bakaran. Akhirnya dibakar, bata bensin semua, gedeg-gedeg demo, mau dibakar akhirnya. Katanya kan tadi suruh bakar-bakaran. Kena lo akhirnya ditangkap provokator. Maksudnya bakar-bakaran, makanya yang dibakar-bakar, jagung bakar, ubi bakar, singkong bakar. Bukan mau lu bakar. Bukan itu. Bukan ban dalam lu bakar. Pakai otak lo dakep. Boleh dibakar tapi harus lu makan. Ban bakar. Oke. Jadi ya itulah ya, memang kita juga harus pandai-pandai yang mengkritisi. Kita sebenarnya hidup di era bebas berpendapat. Iya. Tapi setelah kita berpendapat, susah untuk bisa bebas. Taruh di dalam. Makanya sekarang gini, kalau kita kompak misalnya Iya. Oh minyak goreng lagi mahal. Oke, jangan pada beli minyak goreng. Betul. Kita rebus-rebusan gitu kan, terus ntar kan kesel sendiri kan. Ini udah naikin harganya kagak ada yang beli juga. Iya, gitu kan. cuma nih kayak waktu itu masker ya kan, maksudnya masker banyak sekarang menjibun. Nah itu jadi kita jangan mengikuti permainan para gitu. mafia. Cuekin aja kita. Cuekin aja. Kalau dulu jengkol mahal, orang pada berebut jengkol, ngapain sih? Ngapain sih? Jengkol dicari-cari gitu kan. Karena akhirnya jadi jengkol sendiri gitu. Jengkel. Ya kan, orang kita tuh selalu mengikuti yang tren. Apa terus bensin naik harganya, terus kita ya udah kalau bisa naik sepeda, naik kendaraan umum, repot amat sih jadi orang, ya Allah. Repot sih. Oh iya repot. Iya. Ya udah. Kita sebagai rakyat hanya bisa menerima kebijakan. Gitu. Dan mudah-mudahan kita bisa bertahan dengan segala kebijakan pemerintah, dan mudah-mudahan pemerintah juga memberikan kebijakan yang selalu berpihak pada rakyat. Iya, itu. Aduh, bijaksana sekali. Ini jadi itulah. Enggak, saya tetap harus berdiri sebagai seorang komedian. Oke. Karena bukannya saya nggak mau terjun di dunia politik ya. Belum ada yang narik. Oke, tadi terima kasih lagi. Sama-sama hadir ya. Ya. Luar biasa nih, obrolan singkat tapi sangat tidak bermanfaat. Iya. Ya, nanti sebelum buka jangan lupa tuh kalau Kang Candil lagi sariawan, ya kan, minum larutan cap kaki 3. Oke. Jangan yang cap kaki 5, ntar ditangkap Satpol PP. Iya, minum yang ada kaki 3-nya. Kaki 3-nya ya. Iya. Okay. Ini makhluk apa ya kakinya 3 ya? Ini cap kaki 3. Oh, cap kaki. Iya, memang ini adalah larutan cap kaki 3. Binatang apa yang 3 kakinya? Binatang ayam. Kenapa ayam? Ayam kaki 3. Oh iya. Gue juga nggak tahu jawabannya, makanya nanya. Oh. Saya udah belokin supaya ada kasih jawabannya. Kalau itu saya jawabannya sendiri. Anjing buang air. Terima kasih Kak Jari. Terima kasih sudah program Menunggu Beduk Maghrib ya. Dan terima kasih, mudah-mudahan banyak yang bisa kita ambil dari obrolan singkat ini. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Ini hanya bercanda, hanya bergurau untuk menunggu maghrib, tiba maghrib ya, untuk menunggu datangnya waktu maghrib. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Menunggu Beduk Maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.